Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Alice Gone. Alice Gone sendiri menceritakan tentang seorang bapak-bapak yang terjebak di tengah-tengah laut. Hal ini terjadi karena perahu bapak ini menabrak suatu kargo, jadi dia harus memperbaikinya. Dan sayangnya belum sempat diperbaiki, perahunya pun diterjang oleh suatu badai dan rusak parah. Bapak ini pun harus pindah ke suatu pelampung kecil. Apakah bapak ini bisa bertahan sendirian di tengah laut dengan pelampung kecil ini? Mari kita lihat di cerita film berikut. Di awal film kita diberitahu bahwa kita sedang berada di 1700 mil dari Selat Sumatera. Dan di sini ada seorang bapak-bapak yang baru saja bangun dari tidurnya. Setelah bangun dia pun kaget karena perahunya sudah bocor. Setelah dilihat, ternyata perahunya itu menabrak suatu kargo yang lepas dari suatu kapal muatan. Tempat bocor dari perahunya itu sayangnya pas sekali dengan peralatan elektroniknya, jadi dia sudah tidak bisa menghubungi orang luar lagi. Bapak ini pun mengaitkan suatu jangkar ke kargo ini agar kargonya tetap diam dan dia pun bisa memindahkan perahunya dengan aman. Untungnya hal ini bisa dilakukan dengan aman dan lancar. Dan akhirnya bapak ini pun meninggalkan kargo itu. Dia pun mengecek apakah kebocoran di perahunya ini parah atau tidak. Dan ternyata kebocorannya parah, jadi dia harus menempelnya. Dia pun juga mengecek apakah sistem navigasi dari perahu ini bisa digunakan. Dan ternyata semua sistem elektronik di perahu ini tidak bisa digunakan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengurus kebocorannya dulu dan mengambil peralatan untuk membuat suatu bahan untuk menempel kebocoran perahunya. Bapak ini pun akhirnya mengerjakan semua hal agar perahunya bisa kembali seperti sedia kala. Dia pun juga membuat suatu tuas untuk memompa air dari kapalnya bisa keluar karena kapalnya sendiri sudah kemasukan air yang begitu banyak. Di malam harinya bapak ini harus tidur di atas seperti ini karena perahunya sendiri masih tergenang oleh air. Keesokan harinya pun tiba dan bapak ini mengerjakan pekerjaan seperti hari sebelumnya, yaitu menambal kapal, perahu maksudnya, dan juga memompa air keluar dari perahu. Di hari kedua ini bapak ini mencoba untuk memperbaiki suatu radio agar dia bisa menghubungi perahu terdekat mungkin. Sedikit demi sedikit perahunya pun mulai bisa digunakan untuk berlayar lagi. Sore hari pun tiba, bapak ini pun beristirahat dengan makan makanan kalengan dan juga menikmati sore senja ini di tengah-tengah laut. Lalu di hari berikutnya, semua pekerjaan pun akhirnya selesai. Air di dalam perahu sudah berhasil dikeluarkan semua, dan juga dia mengetes tempelannya dan ternyata tempelan ini sudah aman. Setelah itu bapak ini pun mengambil sebuah aki dari perahu ini. Aki ini akan dia gunakan sebagai baterai untuk radio. Dan ini adalah radio yang dia perbaiki sebelumnya. Sambil menunggu mendapatkan sinyal, dia pun memutuskan untuk membaca peta. Namun sayangnya dia tidak bisa membaca peta itu. Bapak ini pun akhirnya masuk ke dalam perahu untuk mencari buku panduan. Dan saat dia membaca, tiba-tiba radio itu mendapatkan sinyal atau berbunyi. Namun sayangnya saat dia mendekati radio, tiba-tiba sinyalnya hilang. Dan respon dari radio itu tidak ada. Setelah itu untuk menghilangkan stresnya, dia pun minum minuman beralkohol dan tiba-tiba dia mendengar suara hujan. Dia pun keluar dan membasuh dirinya. Akhirnya setelah 3 hari dia bisa mandi. Mungkin itu yang dia pikirkan. Di malam harinya dia masih bisa makan enak dan juga membaca buku panduan agar dia bisa bertahan hidup di tengah laut ini. Keesokan hari pun tiba dan di sini dia mencoba untuk memperbaiki layar karena layarnya macet dan tidak bisa ditarik. Di saat dia memperbaikinya, dia melihat suatu mendung atau awan yang berwarna hitam yang menandakan akan terjadinya badai. Dia pun langsung mengamankan semua makanan dan juga menyetok air. Ini semua dilakukan untuk mengantisipasi jika ada hal-hal buruk yang terjadi. Badai pun sudah tiba dan sayangnya dia lupa untuk mengamankan layarnya. Di tengah badai ini dia pun nekat untuk pergi keluar. Dan ini dilakukannya hanya untuk mengamankan layarnya. Namun sayangnya saat dia mengamankan layarnya, tiba-tiba bapak ini tersambar oleh ombak. Dan hal itu membuat bapak ini terjatuh ke dalam laut. Karena bapak ini masih bisa berpegangan kepada kapalnya. Dari tadi nyebut kapal ya? Kapal atau perahunya. Dia pun bisa kembali ke dalam perahunya.
Saat berada di dalam, dia pun terbanting ke sana dan ke sini, dan ternyata perahunya sedang terbalik. Badai ini pun semakin menggila dan menyebabkan arus dari laut ini menjadi ganas. Dan karena derasnya air laut, tiang dari perahu ini pun akhirnya rubuh, dan juga kebocoran pun semakin menjadi-jadi. Dan di sini karena guncangan hebat, bapak ini pun terbentur ke tiang dan dia pingsan. Setelah dia bangun dari pingsannya, tiba-tiba perahunya sudah dipenuhi oleh air, yang berarti bisa saja perahu ini akan tenggelam sewaktu-waktu. Dia pun memutuskan untuk mengambil suatu pelampung dan keluar dari perahu ini. Dia pun mengikatkan pelampung itu ke perahu ini agar setelah badai ini berakhir, dia bisa kembali ke perahunya. Setelah pelampung ini selesai dibuatnya, dia pun pergi ke pelampung ini dan meninggalkan perahunya, karena di dalam perahu sana itu bisa bahaya. Dan singkat cerita, satu malam pun berlalu, dan bapak ini bermalam di suatu pelampung. Setelah itu dia pun mengecek apakah badai sudah berakhir, dan ternyata badai pun sudah berakhir. Dia pun kembali ke perahunya untuk mengecek apakah perahunya baik-baik saja. Namun ternyata perahunya tidak baik-baik saja. Perahunya rusak parah dan di dalamnya sudah terpenuhi air. Dia pun memutuskan untuk mengambil semua barang atau makanan yang bisa dia bawa, termasuk air yang berada di dalam jerigen di awal tadi. Ngambilin barang gini bisa dikatakan ngelut lah ya. Lalu tidak lupa juga sebelum dia pergi, dia pun menjahit lukanya yang berada di dahi. Luka ini disebabkan karena benturan tadi yang membuatnya pingsan. Tiba-tiba ada banyak air yang masuk dan dia pun harus segera meninggalkan perahunya. Dan inilah perpisahan bapak ini dengan perahunya. Kasihan ya. Perjuangan hidup dengan pelampung di tengah samudra ini dimulai dari sekarang. Di sini dia membuka suatu bungkusan. Bungkusan ini berisi suatu teleskop. Teleskop ini berguna untuk mengetahui lokasi dia saat ini, saat berada di tengah lautan. Tentu saja dia tidak bisa langsung menggunakannya, jadi dia harus belajar dulu. Setelah beberapa jam mempelajarinya, akhirnya bapak ini paham juga, dan tujuannya sekarang adalah masuk ke jalur kapal. Tiba-tiba di tengah tidur siangnya, ada air yang masuk ke dalam pelampung ini. Dia pun langsung panik, namun akhirnya dia bisa mengatasinya dengan mengeluarkan air ini dari dalam. Di saat dia mengecek sekitar, ternyata akan ada badai datang lagi. Sebelum itu terjadi, dia pun memetakan lokasinya sekarang. Dan untungnya dia pun semakin dekat dengan jalur kapal. Badai pun datang, dan kali ini dia hanya berada di sebuah pelampung yang terbuat dari karet. Dan karena badai itu sangat parah, pelampung ini akhirnya terbalik, dan air pun masuk dari bawah. Bapak ini pun harus keluar dan kembali ke atasnya. Dia pun berhasil ke atas pelampung itu dan menutup mata dan telinganya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba dan bapak ini bisa melewati badai kemarin malam. Dia pun mencoba minum air minumannya yang dia amankan di awal tadi, dan ternyata rasanya tidak enak karena sudah tercampur oleh angin laut. Lalu di saat dia bengong, tiba-tiba dia terbesit sebuah ide saat dia melihat sebuah embun. Dia pun membuat suatu alat untuk membuat embun itu, dan kemungkinan embun itu bisa diminum. Bapak ini juga melihat bahwa di bawahnya ada segerombolan ikan yang bisa dia pancing. Dia pun membuat pancingan dan memancing ikan itu. Setelah itu embunnya pun terkumpul, dan untungnya embun itu bisa diminum dan enak. Lalu seperti biasanya dia pun memetakan keberadaannya, dan sekarang sudah berada di jalur kapal. Namun sejauh mata memandang dia tidak melihat kapal. Aduh, gue kayaknya dari tadi ngomong kapal ya, udah gak apa-apa ya. Kapal atau perahu sama aja. Oke, jadi di sini dia melihat suatu kapal atau perahu. Dia pun sampai menyalakan suatu suar, namun sayangnya kapal itu tidak menotisnya sama sekali atau tidak menyadarinya. Di saat dia sedang pasrah, tiba-tiba pancingannya itu strike. Dan di saat ingin diangkat, tiba-tiba ikannya disambar oleh hiu. Begitu malangnya nasib kakek ini, bapak maksudnya. Dan ternyata di bawahnya banyak ikan hiu. Di saat bapak ini tidur, tiba-tiba ada kapal atau perahu yang lewat di sebelahnya. Dia pun baru menyadarinya saat perahu ini berada di sebelahnya. Dia pun menyalakan dua suar, namun sayangnya kapal itu tidak melihatnya sama sekali karena sudah terlewat. Keesokan harinya dia pun bangun kesiangan dan embun yang dia kumpulkan sudah tidak ada atau menguap. Lagi-lagi dia memetakan keberadaannya dan sekarang dia malah melewati jalur kapal dan malah mendekati suatu pulau.
Karena sudah putus asa, akhirnya bapak ini pun menulis suatu surat di kertas. Dia pun melipat kertas ini dan dimasukkan ke botol. Dia pun melemparkannya ke laut dengan harapan agar ada orang yang menemukannya dan menolongnya. Lalu malam hari pun tiba. Di sini dia melihat suatu kapal. Namun kali ini kapal yang dia lihat hanya kapal kecil atau kapal nelayan. Karena suara dari bapak ini sudah habis, dia pun membakar kertas untuk menarik perhatian kapal tersebut. Namun sayangnya bukannya menarik perhatian kapal itu, api itu malah membakar pelampung itu. Dan bapak ini akhirnya jatuh ke lautan. Karena saat menengok kapalnya sudah tidak ada, bapak ini pun akhirnya pasrah. Dan dia pun pasrah tenggelam. Namun saat dia akan tenggelam, tiba-tiba kapal itu sudah datang di dekatnya. Dan dia pun menggapai tangan nelayan ini dan film pun selesai. Ya bisa dikatakan bapak ini selamat karena bertemu dengan nelayan tadi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sangat berterima kasih. Dan itulah seluruh alur cerita film Alice Gone. Jika kalian suka alur cerita film-film seru lainnya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Subscribe channel ini yang penting. Sampai jumpa di video berikutnya.